Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Cahya Putri NIM 1519070 dari kelas Hukum Tata Negara C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tarikh tasyri, objek kajian dan urgensi pengajian tarikh tasyri. Yang pertama, pengertian tarikh tasyri. Tarikh tasyri terdiri dari dua kata, yaitu tarikh yang berarti sejarah dan tasri yang berarti penetapan hukum. Tarikh tasyri dapat didefinisikan sebagai pembahasan mengenai aktivitas sejarah manusia dalam membentuk perundang-undangan untuk mengatur manusia dan pembahasan mengenai keputusan hukum pada masa lalu yang disusun secara sistematis dan kronologis. Secara sederhana, tarikh tasyri juga dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang keadaan fikih Islam pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW dan masa setelahnya, di mana pada masa-masa tersebut itu dapat menolong dalam pembentukan hukum baik terdiri dari nasah, taksis, dan sebagainya maupun membahas tentang keadaan para fuqaha dan mujtahidin dalam merumuskan hukum pada masa itu. Yang kedua adalah objek kajian tarikh tasyri. Berbicara mengenai tarikh tasyri yang merupakan sejarah fikih Islam, dalam hal ini objek kajian tarikh tasyri atau sejarah fikih Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, membahas keadaan fikih Islam pada masa Rasulullah SAW dan masa sesudahnya, untuk menentukan masa-masa terjadinya hukum itu sendiri dan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, membahas tentang keadaan fuqaha dan mujtahidin yang menggali fikih Islam serta membahas hasil kerja atau produk dari para fuqaha dan mujtahidin terhadap hukum-hukum itu sendiri. Yang ketiga, penentuan masa-masa terjadinya hukum. Dan yang keempat, penentuan segala proses hukum seperti nasah dan taksis. Yang ketiga, ada urgensi pengkajian tarikh tasyri. Urgensi pengkajian tarikh tasyri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui prinsip dan tujuan syariah Islam. Yang kedua, pemahaman terhadap Islam yang komprehensif. Yang ketiga, sebagai bentuk penghargaan atau jasa para ulama. Yang keempat, menumbuhkan rasa bangga terhadap syariat Islam. Yang kelima, menumbuhkan motivasi dan optimisme untuk mengembalikan kejayaan Islam. Dan yang keenam, melahirkan sikap toleran terhadap perbedaan di antara umat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.